Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 152. Mendengar isak tangis anak gadisnya, Mama Selin mengetuk pintu kamar dengan khawatir. Tapi Selin memilih mengurung diri dan membiarkan panggilan itu hingga akhirnya ketukan itu berhenti sendiri. Selin meraih ponsel di sling bag-nya, mencari nama Arfan. Sejak awal kenal hingga sekarang nama kontak itu hanya Arfan. Tidak ada embel-embel lain atau sekedar emotikon. Matanya terpejam sesaat. Selin menekan tombol panggil. Aktif tapi tidak ada jawaban. Dia ulang kesekian kali teleponnya tidak diangkat. Arfan selalu cepat mengangkat panggilannya dan kini rasanya dia merasa benar-benar bersalah. Arfan. Aku minta maaf Arfan. Checklist 2. Selin menatap nanar layar ponselnya. Dia kemudian menaruh benda itu dan membenamkan lagi kepala di antara lutut. I love you Selin. Bilang perasaan kamu sama Galan sebelum terlambat. Dia tahu Arfan pergi membawa rasa sakit. Dia merasakan bagaimana sesaknya mencintai sepihak, dan dia menyakiti Arfan dengan sengaja. Harusnya dia tidak menerima Arfan sebagai pengalihan perasaannya pada Galan. Sosok laki-laki sebaik itu kini pergi, meninggalkan sesal yang teramat dalam bagi Selin. Bagaimana mungkin dia menyatakan perasaannya pada Galan setelah ini? Dia hanya menyakiti Arfan kan hanya karena keegoisannya. Punggungnya bersandar ke sandaran kursi mobil, tangannya memegang kuat setir mobil. Tatapan Arfan pada jendela lantai 2 kamar Selin. Ya sejak dia mengantar Selin hingga saat ini dia masih di sana. Air mata jatuh dari pelupuk mata Arfan. Hatinya tidak ingin melepas namun jika dia pertahankan dia hanya membuat dirinya dan Selin sama-sama terluka. Dering ponsel membuatnya menatap layar. Nama pacar dengan emotikon love berkedip-kedip. Arfan hanya menatapi layar tersebut dengan pedih. Maaf Selin. Mendengar suara kamu cuman bikin aku sulit untuk lupain kamu. Ya aku pergi dengan harapan, menjauh. 23. Dari kamu membuat semuanya lebih baik. Jika pergi bisa membuat aku lupain kamu, aku lakukan itu Sel. Akan sangat sakit melihat kamu bersama Galan. Biar aku yang pergi, dan rajut apa yang sempat tertunda. Galan suka kamu Sel. Dia dan Laura batal tunangan. Kamu bisa bersama Galan. Aku janji akan berbahagia untuk kamu. Arfan mengusap kasar air matanya dan mengambil ponsel. Dia nonaktifkan nomornya, sekali lagi matanya menatap kamar Selin sebelum dia memutuskan beranjak pergi. Besok, pagi-pagi sekali dia akan terbang ke Belanda, meninggalkan segala kenangan di sini bersama Selin. Jadi kamu tetap di tim Galan Selin. Apa Arfan Selin nih? Kenapa beberapa hari ini setiap bab dikit? Lagi kurang sehat teman-teman, gak bisa up banyak dulu. Oh iya kita nikmati dulu ya cerita Selin Galan. Buat yang kangen Gaza Hanum dan Nafesa, bakal ketemu mereka lagi kok. Cerita Gaza Hanum belum tamat ya. Kalau gak suka cerita Galan Selin Arfan GPP, buat yang mau aja. Aku bikin cerita ini karena banyak yang minta, jadi aku harap teman-teman nikmati juga ya. Lope Sekebon 24. Tok tok tok. Ma, Arfan, Selin berkali-kali mengetuk pintu rumah Arfan. Tapi tidak ada sahutan sama sekali dari sana. Dia panik sebenarnya menyadari rumah yang sepi, tidak ada mobil Arfan sama sekali, kini hanya motornya yang di bagasi. Bagaimana jika cowok itu sudah pergi ke Belanda? Waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi dia sampai di kediaman Arfan. Hanya saja sepertinya dia benar-benar terlambat. Mata Selin memerah, dia mengacak isi tasnya mencari ponsel. Menghubungi nomor Arfan, namun nomor itu tidak aktif lagi sejak semalam. Matanya terpejam sesaat, Selin mengambil nafas dalam dan mengeluarkannya perlahan.
Dia coba nomor Mama Arfan, hasilnya sama saja. Tidak bisa dihubungi. Terakhir dia coba hubungi nomor adik Arfan, hasilnya sama. Kenapa mereka kompak mematikan ponsel seperti ini? Dia lirik jam di pergelangan tangan kirinya. Selin buru-buru menyimpan ponsel dan berlari ke motor matiknya. Jika saja dia masih punya kesempatan bertemu di bandara. Menaiki motornya, dia memacu kendaraan roda 2 itu di jalanan raya yang mulai padat. Selin menggigit bibirnya gelisah, pandangannya kabur lalu setetes air mata jatuh. Perjalanan ke bandara tidak semudah yang dia harapkan, dia harus bergelut dengan kemacetan dan tiba di bandara pukul 7 lewat. Usai memperkirakan motor, dia berlari memasuki bandara. Mencari ke bagian dalam. Arfaan. Bola matanya mengedar lihat sekitar, Selin terus berlari, pikirannya panik, namun dia tidak menemukan Arfan, air matanya tumpah kala tahu pesawat dengan tujuan Belanda sudah terbang sejak 30 menit lalu. Selin berjongkok, menangis terisak di antara lutut. Kenapa hatinya sesakit ini telah menyakiti Arfan? Sekarang cowok itu benar-benar pergi. Pesan Arfan, dia harus menyatakan perasaannya pada Galan. Namun sejak malam itu, sejak Arfan pergi begitu saja ke Belanda, Selin memilih menghilang. Rasa bersalah membuatnya tidak ingin lagi terlibat dengan Galan. Dia lulus kuliah di Jogja, hal itu membuatnya senang karena setidaknya berada di perantauan dengan kesibukan baru sebagai mahasiswi membuatnya bisa melupakan Galan dan meredakan rasa sesal yang tercipta. Tidak ada lagi komunikasi dengan Arfan, cowok itu seakan hilang di telan bumi. Dan Selin juga tidak lagi berusaha mencari, biar Arfan mencari kebahagiaan baru di sana. Sejak itu dia memiliki prinsip untuk tidak berpacaran lagi dengan siapapun. Selin benar-benar merasa bersalah karena masa lalunya, dia yang berusaha melupakan Galan dan menerima Arfan. Keputusan yang nyatanya membuatnya merasa sama-sama sakit. Satu-satunya orang yang masih dia hubungi hanya sahabatnya. Jika pulang hanya Hanum yang Selin temui. Dia tidak pernah bertanya perihal Aksio, termasuk tentang Galan dan Arfan. Selin juga tidak pernah cerita apapun kepada Hanum tentang mereka selain putus. Kesibukan di kampus mampu membuatnya lupa akan semua. Selin mengikuti 3 organisasi sekaligus. Menjabat juga sebagai pengurus penting, program kerja yang banyak, rapat dan tugas-tugas kuliah membuatnya 25. Benar-benar tenggelam dalam kesibukan. Tadinya Selin pikir dengan kesibukan itu dia berhasil melupakan segalanya. Rasa bersalahnya pada Arfan dan perasaannya pada Galan, tapi semua runtuh begitu saja kala setelah 3 tahun, di acara BEM Expo, adanya festival 3 hari berturut-turut, dia malah bertemu dengan sosok Galan. Selin memakai kalung panitianya, dia dan teman-teman pengurus lain yang memang memiliki tugas memastikan kegiatan berjalan lancar tengah berkeliling bersama salah satu pengurus, melihat-lihat sekaligus juga jajan aneka makanan di festival. Hanya saja, langkahnya mendadak berhenti, bola matanya tertuju pada sosok Galan di depan sana. Cowok itu tengah bersama seorang teman, terlihat tampan dengan outfit formalnya ke kampus. Sebuah kemeja hitam lengan panjang, dipadu dengan celana jeans berwarna krim dan sepatu sneakers. Hanya melihat Galan jantungnya kembali berdebar tanpa dia mau. Selin sampai mundur 2 langkah, matanya memerah. Menyadari perasaan untuk Galan masih sama membuatnya sesak. Dia berniat pergi dari sana, hanya saja Galan yang sudah melihatnya, menatapnya dalam. Tatapan itu. Tatapan yang selalu Selin suka. Selin tertunduk. Dia lalu berbalik badan dan mengipas matanya. Kakinya hendak melangkah namun, Selin. Suara berat Galan masuk ke indera pendengaran. Suara yang sudah 3 tahun tidak dia dengar. Selin menggigit bibirnya,
Sebisa mungkin dia menjaga ekspresinya untuk terlihat biasa, mengambil nafas dalam dan membuangnya. Dia lalu berbalik badan. Celine tersenyum kecil. Galan?" tanyanya pura-pura kaget. Padahal jauh di dalam hatinya tengah terobrak-abrik karena pertemuan ini. Senyum di bibir Galan terbit. Cowok itu tersenyum dengan tatapan yang masih dalam. Entah apa yang Galan lakukan, netra mereka bersitatap sesaat hingga debarannya kian menggila. Ada perasaan rindu melihat sosok Galan. Wajahnya, cowok itu masih sama, hanya saja kini terlihat kian menawan. Ketika hatinya kembali terkagum, wajah Arfan muncul. Rasa bersalah kembali hadir. Dadanya serasa sesak. Kini Celine lekas menatap arah lain. Sia-sia. 3 tahun dia menghilang dan menyibukkan diri. Bertemu Galan membuatnya semuanya runtuh. Faktanya perasaannya masih sama seperti dulu. Dan 3 tahun rasa bersalah pada Arfan masih sama. "Lo kuliah di sini?" Celine mengangguk kaku. Dia menatap temannya yang sedang jajan. "Gal, gue buru-buru ada rapat. Gue pergi dulu ya." Celine tersenyum kecil dan hendak melangkah. "Tunggu." Hanya saja suara Galan menghentikan niatnya. Dia mendongak. "Keberatan kalau gue ajak foto?" Celine mengerjap-ngerjap. Apa?" 26. Foto Celine. Jantung Celine makin berpacu dibuatnya. Kenapa Galan ingin berfoto dengannya? Belum ada persetujuannya, Galan mengeluarkan ponsel dan berdiri di sisinya sangat dekat. Cowok itu lalu mengarahkan ponsel ke atas dan depan. Celine menatap sosok yang sangat dekat itu, kala Galan menatapnya dia buru-buru hadap depan. Foto itu lalu terabadikan. Kala Galan melihat hasil foto itu, Celine langsung kabur begitu saja. Hilang ditelan banyaknya manusia di acara festival. Galan yang baru mendongak menatap sekitar bingung. Kemana dia? Celine, dia bersembunyi di balik salah satu stand temannya yang jualan di festival. Dia berjongkok dengan wajah memerah. "Ngapain lo, Cel?" Wilda menatapnya heran. Celine mendongak. "Haha, gue capek. Numpang duduk ya Will." Dia memamerkan cengiran yang terlihat dipaksakan. "Sekalian deh, gue beli 1 ice cream." Dia melirik Wilda yang sibuk mengambil beberapa sendok ice cream dan menaruhnya di cup. Ya, temannya itu berjualan ice cream dengan inovasi baru. Antriannya cukup panjang sehingga Celine juga merasa lega dengan itu. Setidaknya Galan tidak bisa melihatnya di sini. Beberapa saat dia menunggu, menghabiskan ice creamnya di sana, lalu mencoba mengintip ke tempat Galan tadi berada. Celine baru lega melihat Galan tidak terlihat lagi. Sepanjang mata memandang dia tidak melihat Galan. Buru-buru dia berdiri. Setelah membayar Celine langsung kabur keluar dari sana. Melarikan diri ke sekretariat BEM fakultasnya. Sepertinya dia mengurungkan niat untuk berlama di festival. Celine masuk ke sekretariat dan menutup pintu dengan cepat. Dia menghela nafas lega, sedang tangannya menyentuh dadanya yang masih berdegup. Kenapa dia masih berdebar sih hanya karena Galan? Lagi pula apa yang dilakukan cowok itu di sini? Tunggu. Mereka satu kampus. Mata Celine membola. Celine, kenapa kayak dikejar sesuatu? Dia berbalik badan cepat. Tatapannya jatuh pada Khalif Al-Hafiz Ghazal. Salah satu seniornya di badan eksekutif mahasiswa yang tengah menjabat sebagai gubernur mahasiswa. Gubernur BEM fakultas itu tengah duduk di sofa BEM, ada sebuah surat di tangannya. Celine melihat sekitar, sepi hanya ada mereka berdua. Dia membuka pintu kembali sebelum memberikan cengiran. Gak kok Kak Khalif, hehe. Kakak lagi apa? Sekedar basa-basi. Celine kemudian duduk di sofa ruangan BEM. Khalif Al-Hafiz Ghazal,
Seperti namanya yang terkesan Islami, orangnya juga sangat Islami. Kalau lihat 27. Khalif, Selin jadi mengingat Hanum atau tidak Habi. Seniornya itu kini semester 8, dulunya seorang ketua Rohis, dan setahun ini menjabat sebagai ketua BEM. Sebagai gubernur, dia cukup rajin mengingatkan anggotanya untuk sholat tepat waktu ketika azan sudah berkumandang. Tidak tanggung dia akan mengajak mereka untuk ke musala fakultas atau tidak sholat bersama di sekretariat. Kalau di sekretariat hanya ada laki-laki dan perempuan, Khalif membuat peraturan pintu dibuka saja, makanya Selin tadi langsung buka pintu, dia mananya ada orang di dalam karena menghindari Galan. Khalif juga sering mengisi kajian, apalagi acara yang diadakan oleh organisasi Rohis. Dia sebagai alumni sering mengisi kajian-kajian. Tidak hanya mengisi kajian, ketua BEM itu juga sering menjadi pembicara dalam seminar atau webinar baik di tingkat fakultas mereka ataupun fakultas lain. Pernah juga Khalif terpanggil menjadi pembicara di tingkat universitas. Selain alim, pintar, cowok itu mempunyai segudang prestasi. Dia mahasiswa berprestasi kampus, juara karya ilmiah tingkat nasional, mendapatkan medali perak juga di Korea. Khalif itu digilai wanita kampus. Tidak hanya itu, wajahnya juga teduh dan senang dipandang. Mungkin karena dia sangat taat pada Tuhannya. Duha aja rajin. Ada undangan jadi pemateri. Wah, keren banget. Selin bertepuk tangan. Khalif tersenyum kecil. Gak jadi ke festival. Bukannya tadi kamu ke sana? Udah balik Kak. Gak lama. Selin mau ketemu dosen abis ini. Kamu udah ajukan judul? Belum Kak. Selin mau penelitian payung, kemarin udah cari dosen, alhamdulillah dapat dan beliau minta ketemu. Bagus Sel, penelitian payung biasanya cepat selesai. Emang kamu gak niat lama-lama di kampus? Gak ngapain lama-lama jadi donatur kampus Kak? Dia tertawa. Selin mau cepat tamat, biar kerja dan nikah deh. Emang udah ada calon? Bola mata Selin berotasi. Dia memberikan cengiran. Ada, di Lauh Mahfuz. Entar juga nongol. Khalif tertawa mendengarnya. Cowok itu lalu melipat surat yang dia pegang, lalu menaruh di map tempat surat masuk. Dia melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 9. Kakak keluar dulu Sel. Selin tebak mau sholat duha kan? Dua alisnya naik. Ini si jam sholat duha Khalif. Semua pengurus BEM juga tahu itu. Khalif menjetikkan jarinya. Betul. Selin terkekeh. Beruntung banget itu yang jadi jodoh Kak Khalif. Khalif tersenyum. Nitip sekre ya Sel. Belum langsung ketemu dosen kan? Belum Kak. Aman sekre, gak akan kemana-mana. Kayaknya Selin aja yang bakal kemana-mana. Khalif tergelak. Cowok itu kemudian pamit, sepeninggal Khalif, Selin menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. 28. Sendiri dia kembali teringat Galan tadi. Selin menghela napas panjang. Tangannya lalu mengambil ponsel dari saku bajunya. Setelah sekian lama, 3 tahun dia tidak pernah stalking Instagram Galan bahkan mematikan notifikasi dari akun tersebut. Kini dia membuka kembali. Jari jemarinya scroll layar, Selin menutup mulutnya dengan bola mata membulat melihat 3 postingan terakhir Galan. Yang benar saja, Galan, anak kedokteran. Postingannya di depan prodi pendidikan dokter, memakai sebuah jas dokter pula. Selin scroll postingan lainnya ada foto di sebuah rumah sakit. Jantung Selin bertalu-talu melihat nama universitas di bio Galan yang sama dengannya. Jadi mereka satu kampus. Dia pikir Galan kuliah di luar negeri. Seperti Arfan atau beberapa anak Aksyo. Sungguh dia tidak menduga cowok itu di kota yang sama dengannya dan kampus yang sama.
Lalu bagaimana dengan Laura? Selin coba lihat postingan lainnya, tidak ada tentang Laura, tidak ada foto acara tunangan mereka. Padahal sudah 3 tahun. Bahkan tidak ada tag untuk Laura. Selin melihat highlight, sama-sama tidak ada tentang Laura. Sepertinya Galan baru upload status Instagram terbaru. Selin langsung klik. 1 detik 2 detik. Kelopak matanya melebar melihat status Galan. Oh,